Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Amin. Baik, perkenalkanlah saya di sini untuk mereview sebuah buku yang berjudul Mengejar Cinta Halal. Buku ini ditulis oleh Prima Mutiara dan diterbitkan oleh Wahyu Kolbu. Diterbitkan di Jakarta Selatan pada tahun 2018. Jadi, ini merupakan sebuah novel Islami yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan kisah-kisah seorang yang bernama Bintang Kejora dan Muhammad Aidan Fatoni. Diceritakan, suatu hari, tepat saat Bintang sepulang dari kuliah, dia merasakan ada suasana yang aneh dalam rumahnya. Nah, dengan kedatangan kedua kakaknya, kemudian ayahnya, ibunya, kedua kakaknya ini bernama Langit dan Angkasa. Ternyata setelah menyadari suasana aneh tersebut, yaitu Bintang ingin dilamar. Dia ingin dilamar oleh seseorang yang tidak asing lagi bagi dia, yaitu seorang sahabat kecilnya yang dulu suka menangis ketika permen coklatnya Bintang ambil. Nah, tetapi dengan hal ini dia benar-benar bingung dan kaget sekali. Dengan berbagai usaha, Bintang pun berusaha untuk menggagalkan lamaran dari sahabat kecilnya tersebut. Karena ada seseorang yang tengah mengisi hatinya. Dia juga telah membicarakan ini dengan keluarganya. Nah, mengetahui hal itu, maka ayahnya pun memberikan sebuah kesempatan sekaligus tantangan kepada Bintang agar ia meminta sang pacar, yaitu yang bernama Ilham, untuk melamarnya juga. Melihat hal itu, benar adanya Bintang meminta Ilham untuk melamarnya. Nah, namun alih-alih menyetujui permintaan Bintang, akan tetapi pria itu justru menolak dengan alasan belum siap. Hingga pada akhirnya, Bintang pun sadar bahwa laki-laki yang bersungguh-sungguh adalah laki-laki yang berani untuk melamarnya, untuk menyempurnakan agama, bukan malah berdalih dengan berbagai alasan. Mulai dari sini, mulailah dia untuk membuka hati untuk orang yang sering disapanya AA itu, yaitu adalah Aidan yang telah mampu menggoyahkan perasaan Bintang. Hingga suatu hari, saat Bintang mengetahui alasan Aidan di balik lamaran yang Aidan berikan, bagai limbang dua kali hancur. Hancur sudah perasaan Bintang karena Aidan melamarnya atas permintaan ayahnya, bukan atas cinta. Setelah kejadian itu, merubah segalanya pada diri Bintang dan Aidan. Mereka pun sama-sama berhijrah memperbaiki diri dan memantapkan hati hingga mereka sadar akan perasaan masing-masing. Dan dalam hal yang sama pula, masalah mereka pun datang kembali. Mulai dari Ilham yang memenuhi janjinya untuk melamar Bintang, dan Nanas yang ingin datang dan ingin kembali kepada Aidan. Akan tetapi Allah berkata lain. Jodoh ya jodoh, pasti tahu di mana tulang rusuknya berada. Seperti halnya Bintang dan Aidan, bagaimanapun rintangan yang mereka hadapi, mereka akan tetap disatukan di dalam sebuah ibadah penyempurna agama. Jodoh itu tidak akan pernah salah tulang rusuknya. Walaupun sebesar apapun kita menolak itu semua sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanyalah untuk memperbaiki diri. Nah, mengenai berhijrah, kemudian introspeksi diri, memperbaiki diri, nah ini disebut sebagai muhasabah diri. Muhasabah diri yaitu salah satu amalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan hendaklah setiap diri memperbaiki apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Dengan melakukan muhasabah diri, manusia akan membuka hati dan menyadari dari segala dosa-dosanya. Setelah itu, Muslim yang taat akan bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya. Sebab taubat itu merupakan bentuk penyesalan seorang Muslim. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Menyesal adalah taubat." Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah. Ada banyak cara untuk melakukan muhasabah diri. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi soal niat, amalan, dan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat taubat. Yang ketiga, menerima masukan dan saran dari orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.